Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Tilukti dari kelas 3 D3 LKA NRP 002. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan terkait penugasan tentang penerapan K3 di dalam pesawat terbang. Lanjut. Jadi sebelum jauh ke sana, saya di sini sudah mendefinisikan yang pertama, kesehatan yaitu merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik dari jasmani maupun rohaninya. Sedangkan untuk keselamatan kerja sendiri merupakan suatu keadaan di mana para pekerja dalam hal ini adalah dalam pesawat terbang itu terjamin keselamatannya pada saat bekerja, baik dalam menggunakan mesin pesawat, alat kerja pesawat, perawatan atribut pesawat, sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik. Keselamatan penerbangan sudah menjadi kewajiban yang diperintahkan bagi maskapai penerbangan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang program program keselamatan penerbangan nasional. Seluruh peraturan yang diberlakukan secara keseluruhan yaitu demi meningkatkan keselamatan penerbangan nasional. Ini ada beberapa dasar hukum. Yang pertama diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerbangan keselamatan penerbangan nasional. Ini juga saya sertakan buku rujukan yang saya pakai, yaitu tentang buku K3 penerbangan. Jadi buku ini dibuat untuk memberikan wawasan tentang fenomena di dunia penerbangan, terutama dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini ada poin-poin yang saya dapat dalam menerapkan K3 di dalam pesawat terbang. Jadi yang pertama ini sebelum berangkat, pastikan teman-teman memperhatikan ketentuan berat maksimal bagasi maskapai yang digunakan. Pastikan juga fisik dalam keadaan sehat, membawa makanan dan obat-obatan, tidak memakai atau membawa barang berharga yang berlebihan, gunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman sehingga tidak merepotkan saat bergegas. Lalu pastikan juga mengetahui daftar bahan atau barang yang tidak diperbolehkan. Antara lain ada alat peledak, senjata api, bahan kimia, korek, ada detonator, sekring dan sebagainya, ranjau, bahkan granat. Lanjut, ini lalu ada tahap in-flight. Di sini saat penumpang masuk pesawat dan selama penerbangan, diharapkan para penumpang itu mematuhi petunjuk awak kabin, baca buku petunjuk, menggunakan sabuk pengaman, mematikan telepon seluler agar tidak terjadi radiasi, mematikan lampu agar tanda evakuasi di lantai kabin terlihat. Lalu diharapkan untuk mengetahui lokasi penyimpanan dan cara penggunaan alat keselamatan dan kesehatan yang ada di pesawat. Contohnya seperti pelampung dan masker darurat. Perhatikan juga jalur dan pintu darurat yang akan dibuka saat nanti semisal terjadi evakuasi. Dan lalu yang terakhir, tapi yang terpenting, selalu ingat akan lokasi dan jarak dari kursi teman-teman ke pintu darurat. Nah, lalu setelah poin saat post flight atau setelah pesawat mendarat, diharapkan itu tidak melepaskan sabuk keselamatan terlebih dahulu dan jangan berdiri sebelum diperbolehkan oleh awak kabin. Tidak mengambil alat-alat keselamatan dan jangan menggunakan telepon seluler sebelum tiba di gedung terminal. Lalu di sini bagaimana jika case-nya pesawat mengalami kecelakaan? Yang pertama, kita harus tetap tenang, ikuti arahan awak kabin. Yang kedua, ketahui pintu keluar terdekat dan pintu darurat.
Lalu hitung jumlah lajur pintu keluar dan cobalah mengidentifikasi apa yang bisa kita gunakan untuk menemukannya jika kabin penuh dengan asap. Duduk tegak dan melipat kaki ke belakang lutut agar siap untuk merundukkan badan. Posisikan tubuh serendah mungkin atau posisi brace untuk mengurangi efek benturan, semisal nanti terjadi benturan dan sebagainya. Lalu menggunakan benda empuk atau soft atau silangkan tangan di depan kepala saat pesawat menukik ekstrim. Lalu jika pesawat akan menyentuh air, sebaiknya kenakan jaket pelampung, tapi jangan dikembangkan terlebih dahulu sebelum keluar kabin. Jika terjebak dalam kondisi berasap, segera memakai masker oksigen atau kain pelembab. Setelah pesawat mendarat, jangan langsung berlari keluar dari pesawat. Tunggu di tempat duduk sampai ada arahan untuk keluar. Jangan membuka pintu atau jendela keluar tanpa arahan dari awak kabin. Jika sudah ada arahan, tinggalkan barang-barang Anda dan keluar dari pesawat secepat mungkin. Meski sulit, usahakan tetap tenang dan dengarkan instruksi pasca kecelakaan. Dan yang terakhir, menjauh dari pesawat setidaknya 160 meter ke area yang berlawanan dengan arah angin untuk menghindari ledakan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penerapan K3 di pesawat terbang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.